Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Biokimia Hasil Perikanan. Di sini kami akan menampilkan video dengan materi yang berjudul ekstraksi pelaut menggunakan asam atau basa. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Adhiat Yusuf Putra Lesmana dengan NIM 2304114114611 dari kelas Teknologi Hasil Perikanan A dengan kelompok 5 mata kuliah Biokimia Hasil Perikanan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emma Dia Junika Manalu dengan NIM 2304114382. Kami dari kelompok 5 dan saya jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A. 3. Dah. Halo semua, perkenalkan nama saya Andre Yunadi Hadri di Singomora dengan NIM 2304135507 dari jurusan kelas THPA dengan kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Putra Fiza dengan NIM 2304114388 dari kelompok 5 Matkul Biokimia dari kelas Teknologi Hasil Perikanan kelas A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andika Fabian dengan NIM 2304126196. Saya berasal dari kelompok 5 dan dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A. Suaranya jelas nggak? Halo guys, perkenalkan nama aku Ririn Aprina Rahmadini dengan Nanti kita potong. Halo guys, perkenalkan nama aku Ririn Aprina Rahmadini dengan NIM 2304126191. Aku dari kelas THPA. Apa? Dengan Udah. kelompok Belum. Kelompoknya belum. Bang ya. Halo guys, perkenalkan nama aku Ririn Aprina Rahmadini dengan NIM 2304126191. Aku dari kelas THPA kelompok 5. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Faizin dengan NIM 2304114730 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelompok 5 mata kuliah Biokimia. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irham Yudi. Saya berkuliah di Universitas Riau, Fakultas Perikanan dan Kelautan dengan jurusan Teknologi Hasil Perikanan. NIM saya 2304113175. Saya di kelas A dengan kelompok 5. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang ekstraksi dengan pelarut asam atau basa, yaitu metode yang sangat penting dalam dunia industri, terutama dalam industri hasil perikanan. 3. Baiklah, di sini kami akan membahas beberapa hal, mulai dari definisi ekstraksi, proses ekstraksinya, contoh aplikasi ekstraksi di dunia perikanan, dan pembahasan hasil yang kami temukan. Jadi simak terus ya teman-teman. Dadah! Ekstraksi menggunakan pelarut asam atau basa merupakan salah satu metode yang penting dan banyak digunakan dalam dunia industri maupun sains. Metode ini memungkinkan kita untuk memisahkan senyawa-senyawa tertentu dari bahan baku yang lebih kompleks dengan menggunakan pelarut yang bersifat asam atau basa. Dalam penerapannya, metode ini sangat berguna, terutama pada produk-produk berbasis hasil perikanan yang mengandung komponen bernilai tinggi seperti kolagen dan kitosan. Pada artikel ini, kita akan mengupas beberapa aspek penting terkait ekstraksi menggunakan pelarut asam atau basa. Mulai dari definisi ekstraksi itu sendiri, bagaimana prosesnya dilakukan, contoh aplikasinya dalam industri perikanan, hingga pembahasan hasil yang dapat diperoleh dari proses tersebut. Setiap tahapan memiliki peran krusial dalam menentukan hasil akhir, sehingga pemahaman mendalam akan sangat membantu dalam memaksimalkan manfaat metode ini. Mari kita simak lebih lanjut. 3. Nah, teman-teman belum pada tahu kan apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah sebuah proses pemisahan menggunakan larutan untuk memisahkan campuran-campuran zat yang ada di sebuah zat tertentu.
Contohnya larutan yang bersifat asam seperti larutan HCl. Biasanya digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat basa. Sedangkan pelarut yang bersifat biasa, yaitu seperti NaOH, biasanya digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat asam. Tujuannya adalah untuk memisahkan komponen-komponen yang diinginkan dari bahan baku tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses ekstraksi, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan ekstraksi itu sendiri. Secara sederhana, ekstraksi adalah proses pemisahan komponen atau zat tertentu dari sebuah campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ini memungkinkan kita untuk memperoleh senyawa yang diinginkan, memisahkannya dari bahan baku yang tidak diperlukan. Dalam metode ekstraksi menggunakan pelarut asam atau basa, senyawa asam atau basa dipilih sebagai pelarut untuk melarutkan zat-zat tertentu berdasarkan sifat kimia mereka. Sebagai contoh, pelarut asam seperti asam hidroklorida, HCl, sering digunakan untuk melarutkan senyawa yang bersifat basa, seperti protein atau mineral tertentu. Di sisi lain, pelarut basa seperti natrium hidroksida, NaOH, dapat melarutkan senyawa asam. Dengan memilih pelarut yang tepat, kita bisa memisahkan komponen yang diinginkan dari bahan baku dengan lebih efektif, memungkinkan proses ekstraksi yang efisien dan menghasilkan senyawa dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Proses ekstraksi dengan pelarut asam atau basa biasanya melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, bahan baku dihancurkan atau dilarutkan agar mudah bereaksi dengan pelarut. Setelah itu, bisa dicampur dengan pelarut asam atau basa tergantung senyawa yang ingin diekstraksi. Setelah itu, dilakukan proses pemanasan atau pengadukan dengan tujuan untuk mempercepat reaksi dan pemisahan zat tersebut. Campuran disaring atau dipisahkan menggunakan alat seperti corong pisah atau sentrifuge untuk memisahkan zat yang diinginkan dari sisa bahan baku. Terakhir, hasil ekstraksi akan melalui proses pemurnian seperti evaporasi atau kristalisasi tergantung dari zat yang kita inginkan. Ekstraksi kolagen dilakukan dengan perendaman dalam asam asetat mengacu pada Muyonga et al. 2004a yang dimodifikasi. Kolagen diekstrak menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 dan 1,5 m, pukul 1.10 BV, pada suhu 4 derajat Celcius selama 3 hari disertai dengan pengadukan secara berkala. Ekstraksi diulang dengan reaksi dan kondisi yang sama, kemudian filtrat yang diperoleh disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 30 menit. Presipitasi kolagen dilakukan dengan penambahan NaCl ke dalam supernatan hingga konsentrasi 0,9 m, lalu disentrifugasi kembali. Pemurnian kolagen dilakukan melalui pelarutan kembali dengan asam asetat lalu dipresipitasi kembali seperti di atas. Kolagen basah dikeringkan dengan freeze dryer sehingga diperoleh kolagen kering. Penelitian dilakukan dengan 3 kali ulangan. Proses transformasi kitin menjadi kitosan secara umum melibatkan tahap diasetilasi dengan penggunaan basa kuat, misalnya CoH dan NaOH. Robert, 2008, menjelaskan bahwa proses diasetilasi dapat dilakukan dengan konsentrasi basa antara 33 hingga 39,5% pada suhu 60 hingga 80 derajat Celcius selama 4-6 hari, dan dianggap lebih ramah lingkungan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang digunakan dalam industri perikanan, yaitu dengan cara mengekstraksi kulit ikan, yaitu dengan mengekstraksi kolagennya, yaitu menggunakan larut asam asetat untuk mengekstraksi kolagen dari kulit ikan. Selain itu, ada juga metode ekstraksi kitosan dari kulit udang dan kepiting, di mana proses ini menggunakan larutan basa seperti NaOH untuk menghilangkan protein dan mineral
sebelum kitosan diisolasi. Penggunaan kolagen dalam industri pangan dan non-pangan umumnya bersumber dari jaringan kulit hewan darat, terutama sapi dan babi, sebagai bahan baku potensial. Dalam pemanfaatannya, kolagen banyak digunakan dalam dunia kecantikan dan kesehatan. Namun, jenis bahan baku ini ternyata dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia. Kulit udang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kitin, kitosan, dan glukosamin yang penggunaannya cukup luas dalam berbagai bidang dan tentunya memiliki nilai tambah yang jauh lebih baik. Kitosan banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti nutrisi, penurun kadar kolesterol, berat badan, sumber serat, pangan, nutraseutikal, pengawet flavor, biomedisin, pengobatan tulang, luka bakar, anti-tumor, osteoartritis, inhibitoroids, bidang kosmetika, perawatan rambut, krim dan lotion pelembab, serta bidang lingkungan, pengolahan limbah cair. Glukosamin, yang merupakan monomer dari kitosan, juga berfungsi dalam bidang farmasi, terutama untuk mengatasi penyakit rematik, dan merupakan komponen yang cukup vital dalam mobilitas dan fleksibilitas persendian tulang. Nah, setelah melakukan berbagai proses ekstraksi tadi, perlu bagi kita dalam menganalisis hasilnya. Dalam beberapa kasus, efisiensi ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu, yang kedua waktu, ketiga karakteristik bahan baku, dan yang keempat adalah jenis pelarut. Nah, hasil dari ekstraksi kolagen misalnya dapat berupa tingkat kemurnian dan jumlah kolagen yang telah diekstraksi. Begitu juga dengan ekstraksi kolagen yang dapat dinilai berdasarkan jumlah ekstraksi dan berat molekulnya. Terima kasih. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemilihan pelarut adalah harus tepat karena mempengaruhi dari kualitas maupun kuantitas dari hasil ekstraksi tersebut. Jadi, ekstraksi dari pelarut asam dan basa memberikan banyak manfaat bagi produk industri perikanan yang menghasilkan nilai jual yang tinggi seperti kolagen dan kitosan. Dari video pembelajaran yang telah dijelaskan, kita bisa menyimpulkan bahwa ekstraksi menggunakan pelarut asam atau basa merupakan metode penting dalam memisahkan senyawa dari bahan baku, terutama di industri perikanan. Proses ini melibatkan penggunaan pelarut asam atau basa yang dipilih berdasarkan sifat kimia dari senyawa yang ingin diekstraksi, dengan tujuan untuk memisahkan komponen yang diinginkan, seperti kolagen dari kulit ikan atau kitosan dari cangkang udang. Pemilihan pelarut yang tepat dan kondisi proses, seperti suhu, waktu, dan cara pemurnian, sangat mempengaruhi hasil ekstraksi. Penggunaan pelarut asam cocok untuk melarutkan senyawa basa, sementara pelarut basa digunakan untuk melarutkan senyawa asam. Efektivitas metode ini tidak hanya membantu dalam memproduksi senyawa yang bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga meningkatkan kualitas produk melalui proses pemurnian yang optimal. Oleh karena itu, metode ini memberikan kontribusi besar dalam pemanfaatan hasil perikanan untuk berbagai produk komersial, menjadikannya salah satu teknik yang esensial dalam industri dan sains. Demikianlah video kami tentang proses ekstraksi menggunakan pelarut asam dan basa. Terima kasih telah menonton dan untuk semua jurnalnya sudah kami sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.